Istri masih satu, Pak ya? Iya. Masih satu. Tapi tetap satu tuh ya? Tetap satu. Kalau menurut Bapak, berani nggak Bapak menggaransi itu? Berani, kenapa tak berani? Oke, pemirsa. Sebelum saya perkenalkan tamu spesial hari ini, podcast ini untuk semua golongan ya. Jadi kita tidak menjadi satu spesifik milik sekelompok orang atau orang-orang tertentu. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk semua orang yang ingin bicara. Karena hal yang termudah dalam hidup itu adalah bicara. Namun, tidak semua orang berani untuk bicara. Jadi, di sini kita mengajak orang untuk berbicara. Yang artinya, bicaranya keluar dari hasil pemikiran ya. Jangan asal bicara juga. Kali ini kita ada tamu spesial, yaitu Bapak Amintas Tambunan. Halo, sapa-sapa dulu Pak. Ya, salam kenal. Amintas Tambunan. Iya. Oke, kita langsung aja Pak ya. Jadi gini Pak Amintas, memang Bapak udah cukup dikenal lah di Batam ini, terutama di Sagulung ya. Istri masih satu Pak ya? Iya. Masih satu. Tapi tetap satu tuh ya? Tetap satu. Berarti setia Pak ya. Jadi kalau keluarga Pak, bisa dijelaskan? Ini perkenalan ya buat semua pemirsa yang ada di manapun berada. Perkenalkan, nama saya Amintas Tambunan dan saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Nasdem. Dan saat ini sudah 2 periode dan mudah-mudahan karena ini ada rencana Pak Iya. maju lagi untuk periode ketiga. Iya. Nah, keluarga ada di Batam, Sagulung tepatnya di Kapling, Sumber Seraya. Iya. Dan anak saya ada 4. Banyak juga ya. Pertama sudah selesai kuliah dari Unpad Bandung jurusan hukum, dan yang kedua di IPN Malang semester ketiga, dan yang nomor 3 ada di SMA 1 Batam, dan nomor terakhir yang paling bontot kelas 5 SD. Dalam kehidupan ini Bapak sebelum anggota dewan nggak segampang yang sekarang ya. Bisa diceritakan kondisi saat Bapak belum jadi anggota dewan gitu. Baik, sebelum saya menjadi anggota dewan, saya itu bekerja di bidang sosial dan pemerintahan. Kemudian saya berpikir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dulu pernah ada cerita Batam dengan bendera hitamnya, penyakit menular karena kondisi atau kesehatan lingkungannya menurun. 2007 sampai 2009, pemerintah Kota Batam belum berpikir tentang bagaimana menjamin kesehatan lingkungan. Biasanya di Sagulung, waktu itu ada beberapa daerah yang bisa dikatakan bendera hitam karena penyakit menular ya. Iya. Ada disentri dan lain sebagainya karena kesehatan lingkungannya rendah. Nah, setelah kita observasi lapangan, dan ternyata itu karena pertama sarana prasarana yang tidak memadai. Tidak higienis lah ya. Iya, tidak higienis. Itu termasuk pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah khususnya. Ya. Jadi sampah menumpuk di mana-mana daerah, khususnya daerah Kapling. Iya. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif dengan kawan-kawan yang peduli lingkungan memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari semua kapling-kapling yang ada di Sagulung ini. Iya. Awalnya sulit, tapi ketika kita bekerja dan berikan edukasi kepada masyarakat, mereka mau, dan itulah cikal bakal pengangkutan sampah di daerah Sagulung, khususnya di daerah perkaplingan. Kalau nggak salah itu dulu lurahnya Pak Bram ya? Iya. Nggak mungkin lah dengan keberadaan nol. Pasti ada bisnis yang Bapak pegang sebagai modal untuk mencapai cita-cita menjadi dewan kan. Jadi sebenarnya bisnis Bapak sebelum jadi anggota dewan itu apa gitu loh? Baik, sebelum bicara ke bisnis, saya sambungkan yang tadi. Oke, siap. Bahwa saya bergerak di bidang kemanusiaan. Iya. Dan bagaimana caranya membantu masyarakat. Sampai juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan administrasi.
pentingnya KTP. Kan banyak dulu masyarakat yang nggak punya KTP. Betul. Kita bukan calon, Oke. tapi mereka kita buat berikan akses, Ya. kemudahan, dan kita bentuk tim untuk menjemput pengurusan KTP Ya, door to door. betul. Setelah itu ada kendala yang dirasakan persisnya pada waktu anak-anak sekolah masuk. Ya, Anaknya tidak terdaftar di akte ya. pernikahan. Iya, hanya nama ibu itu ya waktu hanya itu ya. nama ibu. Iya, betul, betul. Kita berpikir ini menjadi kendala ke depan Iya. administrasi. Apalagi anak ini setelah tamat sekolah melamar pekerjaan di bidang kepegawaian Iya. mungkin ASN atau CPNS. Jelas nggak diterima lah ya. Nggak terima. Ya, Nah, betul, kita betul. buatkan juga waktu itu akte nikah keluarga-keluarga. Oke. Nah, sehingga resmi di situ tercatat bapaknya, mamanya, dan anak-anak. Oke. Nah, kemudian ke masalah pekerjaan atau usaha. Itu mengikut Ya, atau mengalir begitu saja ketika memang kita bekerja untuk masyarakat itu dengan ikhlas. Nah, Ya. waktu itu kita mencoba di bidang lingkungan juga, persampahan. Oh gitu ya. Ya, jadi kita ada usaha transportasi sampah dari industri-industri dan sampai sekarang berjalan. Berarti itu kalau nggak salah dulu mencakup dari Piayu sana ya. Ada Piayu, baru Batu Haji ini, baru kebanyakan yang sampah domestik atau rumah-rumah itu bentuk sosial kepedulian. ya. Oh gitu. Kalau sampah industri Ya. itu pengangkutan sampah dari wilayah atau komplek industri Oh, ke TPA. oke. Ya. Jadi kalau dari penghasilan itu lumayan lah ya waktu. Ya bisa jelaskan kalau penghasilan mungkin ya lebih Ya. besar penghasilan saya waktu sebelum dewan. Jadi itu pula ya. Ya. Itu secara kalkulasi Kalkulasi. lebih besar bisnis itu daripada jadi anggota Ya, jelas. dewan ya. Oke, jadi kalau gitu jadi tertantang untuk bertanya itu kenapa tahun 2019 ya awal 2009. 2009 punya niat menjadi anggota dewan itu, sementara bisnis yang udah ditekuni itu udah jelas ya penghasilan ada dan kalau dibandingkan dengan jadi anggota dewan itu masih besar. Betul. Jadi sebenarnya motivasinya atau apa yang dalam pikiran Bapak kenapa jadi anggota dewan? Oke. Pertama yang kita garis bawahi adalah bagaimana bentuk kepedulian kepada masyarakat. Oh gitu. Kalau kita punya usaha, belum tentu bisa semua kita bisa lakukan untuk mengcover kegiatan sosial kita. Iya. Artinya bahwa kita ingin jauh lebih dan punya kewenangan untuk melaksanakan bagaimana kepedulian kepada masyarakat itu. Kepedulian bagaimana yang dimaksud? Bukan hanya tingkat sosial lagi, tapi kepada bentuk realita atau konkret. Misalnya, kita lihat sebelum 2014 ya, Iya. sangat tertinggal. Dan dulu saya katakan itu bahwa masyarakat Sabulung adalah masyarakat yang dimarginalkan. Iya. Kenapa dimarginalkan atau ditinggalkan? Dia salah satu kecamatan yang paling rendah ekonominya, pertumbuhan ekonomi. Dari segi pertumbuhan ekonomi atau di sana didapatkan tingkat kemiskinan lebih tinggi di Ya. antara 9 kecamatan yang ada di Mainland. Penyebabnya apa? Pertama, ketertinggalan infrastruktur. Ya, kemarin Misalnya contoh Iya. kecil. Rumah waktu itu dengan fasilitas infrastruktur yang dimiliki sarana-prasarana. Itu Jalannya becek. masih 6x6 atau Mulai dari 6x6. 6x6 dulu ya, kapling baru ya. Contoh, kenapa itu tertinggal? Karena fasilitas itu sangat tidak memadai, Nggak layak lah ya. tidak layak. Itu contoh konkret. Kemudian apalagi masalah pendidikan, Ya. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu sangat tertinggal. Dan bisa dikatakan bahwa bisa 99% Ya. jalan yang ada di wilayah perkaplingan dan juga akses ke perkaplingan di Sabulung Ya. ini belum ada sebelum 2019. Sebelum 2014. Nah, kenapa itu terjadi? Sudah ada dewan waktu itu sudah. Tetapi masyarakat Sabulung lalai. Mereka memilih calon anggota dewan yang bukan domisili Sabulung. Oh, nggak kena lah Nah, sasaran. kena dia. Iya. Ada yang dari Piayu, ada yang dari Nongsa, Iya. ada yang Batam Kota. Sehingga ketika mereka terpilih, ya mereka memikirkan Iya. wilayahnya, Iya. walaupun dapilnya di sini.
gitu ya. Jadi saluran berkatnya pun nggak dapat tuh ya. Nggak dapat, artinya pengucuran alokasi atau pilihan pembangunan itu sangat minim. Nah, kenapa saya tertarik menjadi anggota dewan? Iya. Di situ saya akan menemukan suatu yang namanya secara maksimal. Iya. Bagaimana bentuk perhatian, bagaimana perjuangan alokasi anggaran, bagaimana kebijakan yang harus dilakukan di Sabulu. Yang jelas kalau dari bisnis mungkin kalau boleh kusimpulkan itu memang dia ada kekuatan, tapi kalau masuk ke politik kekuatannya lebih besar gitu maksudnya. Iya. Terus lebih bisa mengena ke seluruh sektor ya. Artinya kita akan ikut menentukan kebijakan. Oh, oke. Jadi tetap semuanya itu kebijakan penentu utama ya. Paling utama. Makanya di sini Bapak sasaran utamanya itu harus jadi anggota dewan ya. Harus menjadi anggota dewan yang ikut mengambil suatu keputusan bagaimana kebijakan kita untuk pengembangan Sabulu. Oke. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 itu Bapak membidangi bidang apa itu? Saya Waktu 2014 itu. Waktu itu dipercaya sampai sekarang di Komisi 3 pembangunan. Pembangunan ya. Infrastruktur. Oh, oke. Nah, 2014 itu waktu Pak Amintas pertama kali jadi anggota dewan itu, apakah Bapak Amintas itu langsung bisa konkretkan apa yang menjadi motivasi Bapak? Kan berarti punya visi misi ya, yaitu punya manfaat bagi masyarakat yang diwakilkan ya. Hidup bermanfaat. Iya, jadi masyarakat yang milih itu tidak sia-sia memilih Bapak kan gitu, karena ada manfaat. Nah, pertanyaannya gini Pak, pertanyaannya itu kita kan ini masalah yang udah lalu ya, berarti ada fakta ya. Jadi perlu juga pemirsa itu tahu kebenaran yang Bapak ucapkan gitu loh. Nah, pertama Bapak jadi anggota dewan, kalau Bapak ingat lagi tuh setelah berapa bulan atau berapa tahun itu baru Bapak betul-betul bisa merealisasikan apa yang menjadi bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat Bapak sebagai anggota dewan. Ya, jadi begini. Pertama dari sisi rejim. Waktu saya masih anggota dewan baru masuk, waktu itu peralihan antara pemerintahan SBY ke Jokowi. Iya. Di masa Jokowi semua transparansi. Iya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Di zaman transisi itu, kenapa saya langsung bisa exit? Karena saya sudah mengetahui apa tugas dari fungsi dewan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian begitu saya dilantik, yang saya cari adalah dokumen perencanaan yang diusulkan dari Kecamatan Sabulu. Oke. Dokumen itu semua saya cek apa yang sudah dilaksanakan. Ternyata itu sudah masuk di yang namanya RKPD pemerintah Kota Batam. Oke. Nah, ketika saya masukkan itu menjelang APBD perubahan. Oke. Nah, ketika saya cek bahwa dokumen perencanaan yang ada di Sagulung ini mandek karena nggak ada yang memperjuangkan di perubahan di 2014. Saya dilantik bulan 9. Maka di 2014 itu sudah menjadi pertimbangan untuk bisa dieksekusi di tahun berikutnya. Jadi memang Jadi ketika kami sudah menjadi anggota dewan 2014 sampai di bulan November tanggal 30, kebetulan waktu itu saya dipercaya di Badan Anggaran. Oh, bangga ya. Dokumen inilah menjadi pegangan saya. Dan itu saya perjuangkan waktu pembahasan anggaran 2014 sehingga bisa direalisasikan 2015. Jadi pemirsa juga bisa lihat apa yang udah benar Bapak ucapkan dengan apa yang udah Bapak lakukan. Berarti Bapak sekarang ini udah 2 kali ya? 2 periode ya. Ini yang mau ketiga ya? Yang mau ketiga. Ketiga. Kalau Tuhan izinkan ya. Iya, jadi kalau masyarakat Sagulung masih percaya, ya kan? Oke. Kepercayaan pasti ada. Tinggal semakin banyak atau makin turun. Nah, itu kan apa? Tergantung pemahaman masyarakat. Iya, tergantung sosialisasi, tergantung masyarakatnya terima atau tidak. Jadi 2 arah itu memang harus berfungsi gitu loh. Kalau satu arah juga nggak ada gunanya juga. Oke, sebelum ke periode ketiga inilah, kendalanya yang paling berat waktu dulu 2014, baru yang 2009 ya, 2019.
Itu kendalanya yang Bapak temukan tuh sama atau berbeda itu? Pasti ada tantangannya dong. Ada tantangan tersendiri dari masa ke masa ya. Iya. Dari periode 2014 tentu ada perbedaan, tapi tidak signifikan. Oh gitu. Nah 2014 kan orang bertanya siapa itu Amintas. Betul. Dan kita berusaha meyakinkan dengan track record yang kita miliki. Betul. Itu sebelum kita mencalonkan. Iya. Artinya dari segi kemanusiaan, lingkungan, Iya. itu yang kita berikan penjelasan ke masyarakat. Dan siapa kita, Betul. dan apa yang kita lakukan ke depan. 2014, 2019, persamaannya adalah saya tidak sehebat kawan-kawan di bidang finansial. Itu 14 dan 2019. Oh gitu ya. Perbedaannya 2014 artinya masyarakat masih ragu. 2019 mereka sudah melihat apa yang saya kerjakan ketika terpilih. Iya. Tentu ini terpulang kepada masyarakat Sagulon. Iya. Mereka melihat kinerja atau mereka hanya terbuai dengan mimpi, janji-janji seorang caleg. Iya. Kondisi atau situasi pemilihan umum ini kan selalu berbeda ya. Iya, jadi gini. Dulu waktu saya masih lajang tinggal di Kapling Baru tahun 94. Iya. Kondisi existingnya di sana itu sangat memprihatinkan. Makanya saya bilang tadi itu dimarginalkan karena nggak ada perhatian. Iya. Nah saya berpikir siapa yang akan peduli dengan ini? Betul. Dan itu menjadi motivasi saya untuk mencalonkan sebagai kota dewan. Iya. Kita pergi ke Kapling Lama, Saguba, Kapling Baru, Sukajadi dan lain sebagainya. Sangat memprihatinkan kehidupan masyarakat. Dari segi persampahan nggak dilayani. Pelayanan hal-hal yang artinya mudah pun seperti KTP. Dulu kita lihat KTP agak sulit. Sulit kalau nggak. Kemudian transportasi sangat sulit. Iya. Kita berangkat dari situ. Bagaimana supaya masyarakat ini kondisinya yang tidak terperhatikan menjadi perhatian. Nah, makanya perlu digarisbawahi bahwa motivasi saya bukan mencari pekerjaan untuk sebagai gitu ya. Motivasi saya untuk melayani masyarakat, berbuat untuk masyarakat. Itu aja. Makanya ketika saya duduk sebagai anggota dewan, yang menang itu sebetulnya adalah masyarakat Sagulon. Iya, karena mereka mempercayai saya dan mereka menang itu dengan istilah apa? Jalannya terpenuhi, dibangun, fasilitas pendidikannya ada, fasilitas kesehatannya ada. Yang jelas ada peningkatan dari yang nyata ya. Yang nyata. Jadi yang kenapa saya katakan masyarakat Sagulon yang menang adalah ketika saya dipercaya dan dilantik, berarti saya mengabdi ke masyarakat. Gitu ya. Mohon maaf kalau saya agak terbatas komunikasi dengan teman-teman. Apa boleh buat? Karena saya fokus dengan bagaimana menunjukkan prestasi kinerja kepada masyarakat. Nah, hal lain yang menjadi motivasi bahwa saya ingin sejajarkan kemampuan daya saing masyarakat Sagulon dengan kecamatan yang lain yang ada di kota-kota. Contoh karena ketertinggalan fasilitas pendidikan kesehatan, kemudian angka kemiskinan tinggi. Bagaimana kita bersaing dengan kawasan se-Asia? Sementara masyarakat Sagulon bersaing dengan Batam kota saja sudah tertinggal. Betul. Ini perlu bagaimana pemerataan. Makanya ketika saya dipercaya menjadi anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam dan juga bagian anggaran, badan anggaran, saya perjuangkan ini. Kenapa? Porsi yang kita tuntut adalah adil. Gitu ya. Bagaimana kalau di Batam Kota, di kecamatan lain sudah terpenuhi sarana prasarana, maka masyarakat Sagulon juga berhak dengan hal yang demikian. Aku berani tanya itu kan karena itu udah terjadi ya. Ya. Kalau kita atau Bapak perhitungkanlah dari target yang Bapak ingin capai dan realnya kira-kira kalau Bapak perhitungkan kalau 100% kan nggak mungkin lah. Ya. Ya, tapi kan kita harus kasih tahu juga sebenarnya kehadiran Bapak di anggota dewan itu hasil kerjanya itu udah berapa persen daripada yang Bapak harapkan gitu. Oke, kalau saya melihat melebihi ekspektasi masyarakat. Oh gitu ya. Kenapa? Waktu sebelum saya menjadi anggota dewan, masyarakat berkomitmen nih. Siapa yang membangun kampung kami, siapa yang membangun lokasi atau wilayah kami akan dukung. Oh gitu. Mereka komit juga ya waktu itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Masyarakat Sagulon masih komit tentang sebuah kinerja. Iya.
capaian yang sudah kita buat atau memang duit. Oh gitu ya. Nah, artinya gini, dulu mereka membutuhkan sarana-prasarana itu. Iya. Sekarang, setelah itu kita bangun dan selesai dengan kebijakan kita di DPRD Kota Batam, Oke. terus selesai. Mereka butuh apa? Dari segi mananya tuh kok bisa ada Gini, perubahan gini. gitu? Ya, waktu itu mereka butuh sarana-prasarana. Nah, pertanyaan setelah itu terpenuhi Bapak Ibu sekalian yang ada di Sagulo, apakah kita melupakan prestasi itu dengan ada caleg yang mengiming-imingi duit? Iya. Kan ini menjadi masalah. Kenapa? Dari awal sebelum saya anggota dewan, saya sudah fokus dengan bidang kemasyarakatan. Lalu dengan sampai kita capai prestasi yang sekarang ini yang dimiliki oleh masyarakat Sagulo, terpenuhi sarana prasarana, hampir dikatakan anggaplah 90%. Yang ketinggalan sekarang adalah bagaimana pengendalian banjir. Iya. Hanya itu yang tinggal. Kemudian pengembangan sumber daya manusia dan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan, apakah masyarakat Sagulo, mohon maaf ya, melihat kinerja, capaian prestasi yang dimiliki, atau sekarang berubah pola pikir? Oh, kita udah terpenuhi ini. Kita sekarang butuh duit. Apa begitu? Saya pikir enggak. Hanya berapa persen yang mungkin bisa terkooptasi dengan pemikiran seperti itu. Jadi gini. Kenapa? Karena ada caleg yang pemula yang dulu belum pernah turun dalam kegiatan masyarakat, ujuk-ujuk mencalonkan diri, sok rajin sekarang. Itu hal biasa. Tapi masyarakat jangan ketipu soal ini. Oh gitu. Karena ketika dia ada maunya, baru dia datang ke masyarakat. Kalau secara jawaban singkatnya berapa persen yang sudah tercapai? Kalau bisa saya katakan lebih dari 90%. 90%. Berarti kan kalau Bapak mau lanjut jadi anggota dewan lagi, berarti kan masih ada PR kan? Masih ada PR. Masih ada PR yang harus Bapak kerjakan kan? Nah, masyarakat kan juga harus tahu, jangan asal duduk aja di anggota dewan. Betul. PR Bapak itu apa kan gitu. Nah, itu yang perlu Bapak jelaskan ke pemirsa. Baik. Kalau Bapak anggota dewan, itu artinya melanjutkan PR yang belum diselesaikan karena terbatasnya waktu ya. Nah, jadi pemirsa juga jelas kalau Pak Amintas itu dipilih, berarti akan ada pekerjaan yang diselesaikan. Ya, coba Bapak jelaskan. Dari segi kuantitas, lebar, panjang, ini 90% mungkin sudah terrealisasi. Tapi kalau dari segi besaran anggaran yang harus kita butuhkan untuk penyelesaian itu mungkin lebih besar. Kenapa? Misalnya pengentasan atau penyelesaian banjir. Itu besar biayanya. Nah, kita lihat Sagulo. Sagulo ini kan menjadi tempat penampungan atau pembuangan air ya dari beberapa kecamatan, termasuk ke Kecamatan Batu Haji. Nah, yang kita lihat di sini bagaimana pola pikir kita masyarakat supaya ini bisa selesaikan. Tentu harus ada orang yang memikirkan itu. Siapa itu? Orang yang sudah pengalaman, orang yang sudah mengetahui bagaimana blueprintnya tentang Sagulo atau Kota Batam. Nah, kenapa saya bilang besar tadi? Dari segi anggaran untuk penyelesaian banjir itu besar biayanya. Nah, kita lihat drainase primer dan sekunder di Batam, khususnya Sagulung itu masih besar. Kemudian APR yang lain lagi adalah di bidang sumber daya manusia. Supaya tadi rencana kita setelah kemiskinan kita atasi, kesehatan penduduk harus kita jamin, pendidikannya harus kita selenggarakan. Ini menjadi PR-nya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia ini bersaing setidaknya dengan sesama kecamatan yang ada di Kota Batam. Tetapi yang kita inginkanlah dia siap bersaing secara mancanegara. Memiliki sumber daya atau daya saing. Itu yang kita harapkan. Tapi ya kalau cerita bersaing ke mancanegara, sementara bersaing sesama secara sehat aja belum bisa, gimana itu ya? Nah, itu dia yang menjadi PR kita. Kenapa? Makanya kita siapkan, berusaha. Ke depan kan misalnya di bidang pendidikan, fasilitas sekolah khususnya SMP itu masih kurang. Belum memadai. Kemudian, oke lah kalau SMA itu tanggung jawab provinsi ya.
Kita berbicara di SMP. SMP ya. Dari segi sarana prasarana masih terbatas. Baik gurunya, kemudian SD juga. Mm-mm. Hal lain adalah pemenggalan guru-guru agama, Ya. baik Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ini belum. Kemudian di bidang kesehatan, tenaga dokter kita terbatas. Kita berusaha supaya di kecamatan pelayanan kesehatan ini maksimal. Oke. Sarana prasarana kita, peralatan medisnya di kecamatan masih kurang. Iya. Nah, siapa yang peduli dengan itu? Tentu orang-orang yang sudah paham. Oke. Nah, dengan tercapainya semua, terrealisasinya semua sarana prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan ini, maka sumber daya manusia mungkin kalau sehat kan pasti Bisa kerja, lebih bisa lumayan mikir gitu ya. Mikir, cerdas. Iya. Iya kan? Iya. Beda dengan yang sakit. Kalau sakit, ya Jadi beban lah. beban. Betul. Nah, Kalau ini pun kurasa Bapak dipilih jadi anggota dewan pun Bapak harus berikan garansi kalau itu PR itu bisa terwujud. Ya. Nah, kalau menurut Bapak berani nggak Bapak menggaransi itu? berani. Kenapa tak berani?